Segala kemuliaan, hormat, dan pujian kami persembahkan bagimu ya Bapa, untuk semua kasih karunia, anugerah dan berkat-Mu dalam semua persiapan yang sudah dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga Simamora dan Pasar Ibu dalam rangka pemberkatan pernikahan dan pesta adat dari Intan Pemondang dan juga Willy Muncono yang akan Tuhan persatukan melalui hamba-Mu pada hari ini dalam pemberkatan pernikahan mereka, agar Tuhan yang benar-benar menambah-nambahkan kasih dan sukacita di dalam rumah tangga keluarga mereka, sehingga mereka menjadi pasangan suami istri yang sungguh-sungguh merasakan kebahagiaan, merasakan berkat-berkat dan kasih Tuhan yang nyata di dalam rumah tangga keluarga mereka. Berkati keluarga Simamora dan Pasar Ibu di dalam seluruh rangkaian acara kami Tuhan, supaya mereka benar-benar di dalam kasih, di dalam kedamaian dan ketenangan yang daripada Tuhan, melaksanakan seluruh rangkaian acara ini dari awal hingga selesai, mulai dari acara pemberkatan sampai pesta adat, sehingga semuanya Tuhan dapat terlaksana dengan baik di dalam naungan kasih sayang Tuhan. Kami serahkan seluruh rangkaian acara kami ini Tuhan, hanya untuk hormat, kemuliaan, dan keagungan bagi nama Tuhan, membawa sukacita, kebahagiaan, dan kasih yang semakin mendalam di dalam hidup kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Bapa Surgawi, dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
dalam rangkaian acara ini Tuhan, kami menyerahkan seluruhnya ke tangan pengasihan-Mu saja Bapa. Biarlah Engkau turut campur tangan Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Biarlah acara ini Tuhan dapat berjalan dengan baik, sehingga acara ini Tuhan membawa sukacita bagi kami semua Bapa, terlebih kepada kedua mempelai Tuhan, dan menjadi kemuliaan bagi-Mu saja Bapa. Secara khusus Tuhan, kami mau berdoa buat pasangan yang hendak menerima pemberkatan nikah dari hamba-Mu, ya terlebih-lebih Tuhan, keluarga ini takut akan Tuhan, sehingga mereka Tuhan boleh menjadi teladan di tengah-tengah di mana mereka berada Bapa. Dan biarlah mereka sampai tua, sampai langgeng, beranak cucu, sampai mereka dipisahkan oleh maut. Berkati mereka Bapa, kuatkan mereka Tuhan, berkati kesehatan mereka, sehingga mereka boleh Tuhan mampu mengikuti adat ini hingga selesai. Dan kami semua yang sudah hadir di rumah-Mu yang kudus ini Bapa, biarlah Engkau memberkati kami semua Tuhan, memberkati kesehatan kami. Dan acara adat nantinya Bapa selesai dari rumah-Mu yang kudus ini, biarlah Engkau Tuhan tetap menyertai, memberikan cuaca yang baik kepada kami semuanya, sehingga rangkaian adat nantinya Bapa dapat dilaksanakan dengan baik Tuhan. Inilah doa kami Bapa yang kami naikkan melalui Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Ampuni kami terlebih dahulu Tuhan dari segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menghadap hadirat-Mu dan kami layak menerima berkat-berkat yang akan Engkau berikan. Terima kasih Bapa, dengarkanlah doa permohonan kami ini yang kami naikkan melalui Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kehendak-Mu yang jadi atas kami. Haleluya, amin. Responsoria diambil dari Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Amin. Ku bahagia, yakin teguh, Yesus milikku selamanya. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Tuhan yang kami puji, kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Segala kemuliaan, hormat dan pujian kami persembahkan bagi-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas seluruh rangkaian acara yang sudah dipersiapkan dengan baik dari keluarga, pihak laki-laki dan perempuan yang telah membawa anak mereka, anak jemaat-Mu untuk menerima pemberkatan pernikahan pada hari ini dan melaksanakan pesta adat. Sebelum kami melanjutkan kegiatan kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, sinarilah hati dan pikiran kami dengan terang Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu memahami firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Secara khusus kami berdoa
kepada kedua anak Tuhan, Willy Muljono Hotma Pasaribu dengan Intan Rumondang Boru Simamora, kami memohon ya Tuhan, kiranya Tuhan menguatkan dan meneguhkan ikatan cinta kasih Tuhan di antara mereka berdua, agar rumah tangga yang mereka dirikan pada hari ini sungguh-sungguh menjadi rumah tangga yang takut akan Tuhan, yang senantiasa berbakti dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang berbahagia, penuh dengan sukacita, penuh dengan pengucapan syukur kepada Tuhan. Terpujilah namamu Bapa Surgawi, berfirmanlah kiranya Engkau ya Bapa, kami membuka hati dan pikiran kami hanya untuk Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Salam. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini, mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 19 ayat 1 sampai 9. Injil Matius pasal 19 ayat 1 sampai 9, demikian firman Tuhan. Saya baca dalam nama Tuhan Yesus. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Demikian firman Tuhan kepada kita pada saat ini. Rata-rata atau pada umumnya, kalau kita tanya orang kenapa menikah atau apa yang diharapkan nanti setelah menikah, pasti mereka menjawab supaya hidupnya lebih senang, supaya hidupnya lebih tenang, supaya hidupnya lebih bahagia, dan supaya hidupnya lebih enak. Tetapi itu boleh-boleh saja. Tetapi kalau tujuan kita hanya untuk menyenangkan, membahagiakan, membuat enak, membuat tenang diri kita sendiri, maka kita akan mengalami kekecewaan. Karena tidak selalu seperti yang kita harapkan kenyataan setelah kita menikah. Tetapi kalau kita mempunyai tujuan, kita menikah untuk menyenangkan, untuk membahagiakan, untuk membuat hidup lebih enak bagi pasangan kita, itu baru benar dan baik. Hanya Tuhan yang bisa mengubah hati. Hanya Tuhan yang bisa mengubah karakter. Hanya Tuhan yang sanggup mengubah integritas dari seseorang. Manusia, sejago apapun seorang motivator, dia hanya bisa berkata-kata, tapi kalau Tuhan tidak merestui, termasuk juga khotbah pendeta, kalau bukan Tuhan yang merestui, kalau bukan Tuhan yang memberkati, kalau bukan Tuhan yang memetraikan setiap kata-kata yang disampaikan, itu semua akan menjadi sia-sia. Oleh sebab itu, harapan kami kepada kedua anak Tuhan, Willy Muljono Hotma Pasaribu dengan Intan Rumondang Boru Simamora, sejak nanti kalian sudah sah menjadi pasangan suami istri, selalulah sesibuk apapun. Saya tahu seorang dokter spesialis itu adalah orang yang sangat sibuk, termasuk salah seorang manusia yang paling sibuk di dunia. Karena saya punya beberapa teman dokter spesialis,
Tapi saya perlu pesankan, jangan pernah karena sesuatu kesibukan apapun lupa beribadah kepada Tuhan. Ya, jangan lupa beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, sesibuk apapun kita dalam pekerjaan, seimbangkan dengan waktu bersama dengan pasangan dan keluarga. Nanti kalau sudah anak-anak, berikan waktu. Harus seimbang itu. Karena kita berhasil dalam karir tapi gagal di rumah tangga, tetap juga marsamburetan. Tetap juga kacau. Tetap juga tidak nyaman. Tetap juga tidak bahagia. Oleh sebab itu, memang pekerjaan seorang dokter dan perawat itu adalah juga pekerjaan untuk kemanusiaan. Tetapi Tuhan juga menghendaki kita jangan hanya mengurusi orang, maksudnya orang lain, tapi kita abaikan rumah tangga dan keluarga kita. Yang terakhir, hukum pernikahan yang Tuhan berikan. Yang pertama, seorang laki-laki atau seorang perempuan akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Maksudnya meninggalkan ayahnya dan ibunya adalah jangan lagi semua urusan-urusan rumah tangga orang tua kita yang menentukan, atau orang tua kita mengintervensi. Tidak. Harus suami istri yang menentukan. Harus kalian berdua yang diskusi keputusan apa yang akan diambil. Orang tua, sekalipun Willy ini dan Intan adalah anak yang paling mungkin disayangi, tapi relakan mereka berdiri sendiri supaya menjadi dewasa mengatur, menjalani hidup rumah tangga mereka. Orang tua hanya bisa memberikan nasihat-nasihat dan masukan-masukan yang baik, tapi jangan menjadi penentu dalam hidup atau rumah tangga dari anak-anak kita. Yang kedua, suami istri, laki-laki dan perempuan harus bersatu. Bersatu dalam sebuah rumah tangga, jangan berpisah. Jangan ada satu di Merauke, satu ada di tebing tinggi. Mungkin kalau dalam waktu yang tidak terlalu lama, atas kesepakatan berdua boleh-boleh saja. Tapi sebaiknya harus hidup dalam satu rumah tangga, dalam satu rumah. Rumah seperti apapun itu. Sebab bersatunya seorang istri dan suami, seorang suami dengan istri, disitulah kesempatan untuk selalu mempersatukan persepsi dari kedua belah pihak bersama dengan Tuhan. Disitulah kesempatan untuk selalu sujud berdoa kepada Tuhan. Disitulah kesempatan untuk menikmati komunikasi berdua. Dan disitulah kesempatan bagi kita untuk selalu bertanya kepada Tuhan dan mendengarkan Tuhan lewat seluruh kegiatan kita dalam rumah tangga. Dan Paulus mengatakan, kalau kita berjauhan, maka ada kemungkinan iblis datang menggoda. Ketiga, seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menikah, keduanya telah menjadi satu daging. Ini adalah merupakan hukum yang tertinggi, hukum yang teragung menurut undang-undang Tuhan. Sebab di muka bumi ini tidak ada sumpah atau padan apapun, janji apapun yang mengizinkan seorang laki-laki, seorang perempuan hidup dalam satu rumah dan menjadi satu daging, kecuali sudah sah, disahkan oleh Tuhan
menjadi pasangan suami istri. Oleh sebab itu ingatlah, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kalaupun dalam undang-undang negara Republik Indonesia, undang-undang pernikahan di negara ini mengizinkan orang menggugat pasangannya di pengadilan kalau tidak ada kecocokan lagi, tapi kita orang Kristen usahakan jangan sampai pernah berperkara di pengadilan kalau boleh, apalagi menyangkut masalah rumah tangga. Oleh sebab itu, tujuan pernikahan orang Kristen yang pertama, untuk menikmati persekutuan kasih di antara suami dan istri seperti kasih antara Yesus dengan jemaatnya. Yang kedua, untuk mengajar dan mempraktekkan hubungan di antara suami dengan istri yang didasari kasih Allah. Juga mempraktekannya kepada sesama anggota keluarga. Jadi seperti kasih seorang bapa kepada anak-anaknya, demikianlah katanya Allah mengasihi orang yang takut akan Dia. Seperti kasih Yesus kepada jemaatnya, Yesus sudah rela mengorbankan nyawanya, memikul salibnya, menanggung penderitaan supaya kita orang-orang percaya datang bertobat dan menerima kepastian hidup yang kekal di dalam kerajaan surga.